Hello my student, good morning. How are you today? I hope all of you are fine. Today we will learn about the exponential function. Let's learn together. Halo anak-anak. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ini kita pelajari di matematika peminatan untuk kelas 10. Nah, KD yang akan kita capai KD 3.1, di situ mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian KD 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, sebelum kita belajar tentang fungsi eksponensial, kita akan belajar dulu mengenai apa itu eksponen. Ada yang tahu? Apa ada yang pernah mendengar kata-kata eksponen? Atau di SMP sudah belajar tentang eksponen? Coba lihat ilustrasi berikut. Seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Jika bakteri awal yang sedang diamati adalah 2 bakteri, pada kultur bakteri tertentu, satu bakteri membelah menjadi 2 bagian. Menjelah menjadi 2 bakteri setiap 10 menit. Kira-kira berapa banyak bakteri setelah 1 jam? Ada yang bisa jawab? Setelah 1 jam, berapa kira-kira bakterinya? 10 atau 20 atau berapa? Kaitannya nanti dengan eksponen itu seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan eksponen? Coba kita lihat. Ya, kita buat tabel terlebih dahulu. Misalkan waktunya kita misalkan sebagai X dan total bakteri perkembangannya nanti kita misalkan sebagai Y. Setiap 10 menit nanti membelah menjadi 2. Nah, pada menit awal misalkan 0 sampai 10 menit. Berarti bakterinya masih tetap 2 kan? Kemudian kalau waktu dari 10 menit sampai 20 menit. Artinya bakteri setelah 10 menit dia akan membelah. Jadi setelah 2 pasti membelah menjadi 4. Kemudian setelah 20 sampai 30 menit. Dari 4 membelah lagi menjadi 8. Setelah 30 sampai 40 menit menjadi 16. Kemudian setelah 40 sampai 50 akan membelah menjadi 32. Setelah 50 sampai 60 menit artinya 1 jam. Berarti di sini jelas membelah menjadi 64. Nah, jadi banyaknya bakteri setelah 1 jam adalah 64 bakteri. Nah, sekarang apa hubungannya dengan eksponensial dengan soal ilustrasi tadi? Coba kita lihat. Ya, setiap tadi 10 menit, pada menit pertama 0 sampai 10 menit dia masih 2 bakteri pada saat pengamatan. Artinya di situ 2 pangkat 1. Kemudian saat 10 sampai 20 menit artinya menit yang kedua ya. Dia akan membelah menjadi 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian 3 ya, pada menit yang ke 30 menit berikutnya dia akan membelah menjadi 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3.
ya 2 pangkat 3. Kemudian pada saat ya keempat, itu dia akan menjadi 16. 16 itu artinya adalah 2 pangkat 4. Kemudian pada saat 40 sampai 50 menit, dia menjadi 32. Artinya di sini menjadi 2 pangkat 5. Kemudian dari 50 sampai 60 menit, ada 1 jam, itu menjadi 64. 64 berapa? 2 pangkat berapa ya? Iya, 2 pangkat 6. Nah, misalkan kalau waktunya sampai X yang kita tidak ketahui, berapa kira-kira jumlah bakterinya? Misalkan 100, ya, 100 menit, atau bakterinya misalkan kita tunggu sampai 2 hari. 2 hari ada berapa jam? Ya, belum nanti di setiap 10 menit dia membelah. Ya, kita dapatkan rumus. Jadi, setiap bakteri itu akan membelah dalam waktu 10 menit dengan konsepnya adalah 2 pangkat X. Kenapa 2 pangkat X tadi? Karena dalam waktu 1 jam itu kita bagi menjadi 6, artinya kan 10 menit 10 menit bagi 6. Pada menit pertama dia pangkat 2 pangkat 1. Kemudian pada saat menit yang ke 60 menit atau 1 jam dia pangkat 6. Maka pada saat X waktu dia 2 pangkat X. Nah, jadi eksponensial itu adalah apa? Dari ilustrasi tersebut, bahwa eksponensial itu adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Misal gini, ya 2 pangkat 6 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, itu adalah 64. Jadi yang dikatakan eksponen itu adalah perkalian berulang-ulang atau bentuk perpangkatan. Nah, bentuk umum dari eksponen. Bentuk umum dari eksponen itu adalah A pangkat N. Ya, artinya adalah cara bacanya A pangkat N itu dibaca A pangkat N. Kemudian A itu disebut dengan basis atau bilangan pokok. Kemudian N itu disebut eksponen atau pangkatnya. Jadi N itu disebut eksponen atau pangkat. Nah, sekarang sifat-sifat dari eksponen. Sifat-sifat dari eksponen, yang pertama ada pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif untuk A anggota himpunan bilangan real dan N anggota himpunan bulat positif akan berlaku, ya. Seperti tadi, berlaku pengulangan. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai N yang tidak kita ketahui atau tidak ada batasnya. Jadi artinya kalau misalkan di situ A pangkat 6 ya 6 kali, A pangkat 5 5 kali, berarti seperti itu. Kemudian yang kedua, sifat kedua pangkat bulat 0. Untuk A anggota himpunan bilangan real, ya, dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan, ya, misalkan A-nya tidak boleh 0, artinya A-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalkan ada 2 pangkat 0, itu tetap nilainya adalah 1. Kemudian yang ketiga, pangkat bulat negatif. Untuk A anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, dan N itu anggota bilangan bulat positif akan berlaku A pangkat min N
A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Artinya kalau ada pangkat negatif, itu akan bisa berubah menjadi 1 per ya A pangkat N. Negatifnya hilang karena diganti dengan 1 per. Kemudian yang keempat, pangkat bilangan ya. Untuk A dan B anggota himpunan bilangan real, serta M dan N anggota himpunan bilangan bulat. Berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N ya. Kalau A pangkat M dikali A pangkat N ini kan bilangan pokoknya atau basisnya sama. Artinya dia bisa menjadi A M ditambah N. Jadi A pangkatnya yang ditambahkan. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N. Basisnya sama juga. Kalau dibagi itu artinya pangkatnya kita kurang. Kemudian kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu akan menjadi A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya kita kalikan. Kemudian ada A kali B pangkat M. Itu bisa kita pisah menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, ini M. Kemudian ada A per B pangkat M itu sama dengan ya, kita bisa pecah menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, ini nggak bisa, basisnya berbeda, jadi nggak bisa M dikurang M. Yang boleh itu kalau basisnya sama. Ini ada syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada A pangkat M per N. Itu bisa kita ubah menjadi akar A pangkat M dari N. Ya. Yuk, lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Misal gini, tentukanlah bentuk sederhana dari 6 pangkat min 2 dikali A pangkat 2 dipangkatkan 3 dibagi 12 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dipangkatkan min 2. Jadi lihat tanda kurungnya ya. Nah, cara yang sederhana, kita akan menentukan cara sederhana. Yang pertama langkahnya gini. Kita tulis soalnya. Kemudian kita ubah dulu ke dalam bentuk per ya. Di sini kan bagi titik 2, kemudian kita ubah ke dalam bentuk per. Biar memudahkan kita. Kemudian lihat sifatnya. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu boleh dikalikan pangkatnya. Berarti artinya sini min 2 ini. 6 pangkat min 2 ini dipangkatkan 3. Artinya berarti min 2 kali di 3. Kemudian A pangkat 2 pangkatkan 3. Berarti 2 kali 3. Begitu juga yang bawah. Sehingga kita dapatkan hasilnya 6 pangkat min 6 dikali A pangkat 6. Kemudian 12 pangkat min 6. Kemudian A pangkat min 6. Kemudian ingat lagi sifat berikutnya, yaitu A kali B pangkat M itu sama dengan A kali M ya, dengan B A pangkat M dikali B pangkat M. Ini M ya, nanti diganti karena Mbak salah ketik. Ya, seharusnya M. Kemudian maka kita dapatkan hasilnya adalah 6 pangkat min 6 dikali A pangkat 6 per 2 kali 6 dipangkatkan min 6 dengan dikali A pangkat min 6. Jadi yang 12 ini kita pecah menjadi 2 kali 6. Sehingga kita dapatkan 2 kali 6 itu 12 sama dengan aturan sifat yang di atas. Selanjutnya kita baca menggunakan sifat tadi sehingga didapat 2 pangkat min 6
dikali ya 2 pangkat min 6 dikali dengan 6 pangkat min 6. Kemudian ingat lagi sifatnya bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A M min N. Jadi pangkatnya dikurang. Jadi kita lihat yang basisnya sama 6 dengan 6. A dengan A, 2 nggak ada pasangannya. Artinya di atasnya adalah 1. Maka 1 per 2 pangkat min 6, yaitu 6. Yang ini naik ke atas dikurangkan, berarti min pangkat min 6 dikurang, buka kurung, min 6 dikali A pangkat 6 dikurang min 6. Maka kita dapatkan yang ini ada sifat ya 2 pangkat 6 dikali 6 pangkat 0 dikali dengan A pangkat 12. Semua bilangan dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Jadi 6 pangkat 0 nilainya 1. Artinya 2 pangkat 6 dikali 1 dikali A pangkat 12. Maka hasilnya adalah 64. Ya, 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikali A pangkat 12. Jadi bentuk sederhana dari soal tadi itu adalah 64 A pangkat 12. Apakah ada pertanyaan? Kemudian nanti silakan latihan soal, silakan lihat di Google Classroom. Kemudian ikuti petunjuknya. Jangan langsung-langsung tiba-tiba lihat soalnya, tidak lihat petunjuknya. Jadi tolong lihat petunjuknya, kemudian dikerjakan. Sebelum mengerjakan, tetap pahami dulu materinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui WA. Kemudian dikumpulkan lewat Google Classroom. Okay, my student, time is up. We will continue next meeting. Keep your spirit